Kasus doping, Andrea Iannone diskors 4 tahun dari MotoGP. Kasus doping Andrea Iannone memasuki babak baru. Pebalap MotoGP itu dijatuhi larangan balapan selama 4 tahun oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Andrea Iannone awalnya diskors 18 bulan oleh Komisi Disiplin FIM pada tanggal 1 April tahun 2020 lalu. Hukuman berlaku sejak tanggal 17 Desember yang merupakan tanggal hasil tes urinnya. Pebalap Aprilia itu dinyatakan gagal tes doping setelah sampel urinnya dinyatakan positif zat terlarang, dengan kandungan steroid anabolik. Sejak saat itu, Iannone sudah selalu bersikeras tidak sengaja mengonsumsi zat terlarang itu lewat konsumsi daging. Iannone pun maju banding ke CAS, di saat yang sama Badan Anti-Doping Dunia, WADA, juga melakukan hal yang sama. WADA ingin hukuman pebalap 31 tahun itu diperberat menjadi 4 tahun. Nah, setelah menggelar sidang, CAS menyimpulkan bahwa Iannone tetap bersalah. CAS bahkan menyetujui banding WADA dan menjatuhkan skors 4 tahun kepada pria Italia tersebut. Andrea Iannone tidak mampu memberikan bukti meyakinkan apapun untuk menetapkan bahwa ADRV Anti-Doping Rule Violation, yang dilakukannya tidaklah disengaja, demikian rangkuman pernyataan CAS seperti dilansir Crash. Oleh karenanya, panel menemukan bahwa ADRV yang dilakukan Andrea Iannone harus dianggap sebagai kesengajaan untuk tujuan-tujuan aturan anti-doping, dan oleh karena itu menegakkan banding WADA. Aprilia sebelumnya sudah membiarkan 1 kursi pebalap untuk musim depan kosong sembari menunggu keputusan CAS. Tapi sekarang mereka harus mencari pebalap anyar, dengan sejumlah nama seperti Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, hingga Bradley Smith dikait-kaitkan. Andrea Iannone total sudah 118 kali menjalani balapan kelas primer, dengan 1 kemenangan, 11 podium, dan 2 kali merebut pole. Gagal finish di MotoGP Eropa 2020, Rossi harap lebih baik di 2 balapan terakhir. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, meraih hasil buruk saat mentas di MotoGP Eropa 2020, pada akhir pekan kemarin. Rider asal Italia itu gagal finish setelah mengalami masalah teknis pada Izer M1 miliknya. Meski demikian, hasil tersebut tak lantas membuatnya merasa terbebani. Pembalap berjuluk The Doctor tersebut mengatakan saat ini dirinya hanya ingin fokus untuk menutup musim dengan hasil yang lebih baik. Kami kesulitan dengan grip minggu lalu, MotoGP Eropa 2020. Jadi itulah yang akan kami fokuskan untuk ditingkatkan, ujar Rossi seperti dilansir dari laman Tuttomotori Web, Kamis tanggal 12 November tahun 2020. Berbicara mengenai hasil balapan, Rossi sendiri sudah memprediksi bakal kesulitan di sirkuit Valencia. Terlebih ia juga sempat absen pada 2 seri sebelumnya akibat dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Kami tahu ini tidak akan mudah. Ketika Anda kembali ke lintasan setelah melewatkan beberapa balapan jelas bukan perkara mudah. Tapi performa motor juga tidak buruk, ujarnya lagi. Tapi kemudian mesin motor bermasalah. Mesinnya tidak berhenti, itu adalah masalah elektronik. Namun, saya tetap harus menyerah. Saya diberitahu, masalah itu tidak pernah terjadi dalam 12 tahun, tambahnya. Sayang sekali kami tidak bisa menyelesaikan balapan itu. Tetapi pada hari Minggu kami meyakini kalau sebenarnya memiliki kesempatan lain untuk balapan berikutnya, tandas Rossi. Masalah terbesar Yamaha di mata Valentino Rossi. Para pebalap Yamaha gagal total dalam balapan MotoGP Eropa 2020. Valentino Rossi mengungkapkan masalah terbesar yang membelit tim Garputala. Apa itu? MotoGP Eropa yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Minggu tanggal 8 November tahun 2020, menjadi mimpi buruk buat rider-rider Yamaha. Baik pebalap tim Monster Energy Yamaha maupun Petronas Yamaha menyelesaikan race di luar 10 besar. Dari tim pabrikan, Maverick Viñales hanya mampu menempati urutan ke-13, sementara Rossi gagal finish akibat permasalahan di motornya. Di tim satelit, Fabio Quartararo berada di posisi ke-14, sedangkan Franco Morbidelli di peringkat ke-11. Hasil tersebut jelas merupakan penurunan drastis buat Yamaha ketimbang balapan sebelumnya di MotoGP Teruel. Kala itu, Morbidelli berhasil memenangi balapan dan merebut podium pertama. Naik turunnya performa tim Yamaha rupanya menjadi perhatian Valentino Rossi. Di mata The Doctor, ada satu masalah besar yang masih belum dapat ditangani Yamaha, yakni perihal mesin motor Izer M1. Rossi menilai mesin motor Yamaha sangat lambat ketika menghadapi lintasan lurus.
Juara dunia 9 kali itu bahkan menyebut mesin yang dipasang di motor Izer M1 kalah bersaing dengan tim pabrikan lainnya. Memang benar seperti yang sering terjadi, kami cepat di awal musim dan setelah itu sepertinya pabrikan lain membawa banyak hal baru. Mereka membutuhkan beberapa balapan buat perbaikan dan di akhir kejuaraan mereka sangat kuat, kata Rossi, dilansir dari Crash. Tahun ini juga tergantung kepada balapan demi balapan. Pekan lalu Franco menang, tapi di sini di Valencia semua sangat sulit buat Yamaha, dia menambahkan. Saya selalu mengatakan kepada mereka kalau mesin adalah masalah terbesar kami, karena kami selalu paling lambat di lintasan lurus. Di saat yang bersamaan kami memiliki masalah keandalan. Kami memiliki banyak masalah menyelesaikan musim dengan 5 mesin, sehingga kami tak mempunyai kinerja, dan kami juga tidak memiliki keandalan yang cukup. Karakter mesin yang dulu menjadi poin kuat bagi Yamaha, sekarang sepertinya mesin-mesin lain jauh lebih mulus dalam akselerasi ketimbang kami. Oleh karena itu, jika Anda menggabungkan semua masalah ini bersama-sama, maka di sanalah tempat yang perlu kami tingkatkan, demikian kata Valentino Rossi perihal masalah terbesar Yamaha di MotoGP 2020. Belum sah juara dunia, Joan Mir sudah berani tantang Marc Marquez. Pembalap tim Suzuki X-Star itu tidak takut untuk beradu sengit di atas lintasan dengan kompatriotnya tersebut musim depan. Seperti diketahui, Joan Mir sudah diambang gelar juara dunia MotoGP 2020. Pembalap asal Spanyol itu mengoleksi 162 poin dan unggul 37 angka atas dua pesaing terdekatnya. Dengan 2 seri tersisa, peluang menjadi juara dunia semakin besar. Bahkan, Joan Mir bisa saja mengunci gelar juara dunia MotoGP 2020 pada akhir pekan ini GP Valencia. Syaratnya, pria berusia 23 tahun itu hanya perlu finish kedua atau lebih baik dari kedua pesaingnya, Alex Rins dan Fabio Quartararo. Dengan begitu, Joan Mir akan disebut sebagai penerus Marc Marquez. Sebab The Baby Alien adalah juara dunia MotoGP 2019. Belum juga menjadi juara dunia, pembalap bernomor motor 36 itu sudah berani melancarkan siwar kepada sang senior. Jika saya bisa memenangi gelar juara, satu-satunya yang bisa mengalahkan saya adalah Marc Marquez, karena sekarang kami berdua adalah pembalap terkuat, tutur Joan Mir, disitat dari Marca. Saya akan dengan senang hati melihat apakah saya sudah jauh lebih kuat daripada Marc Marquez pada musim mendatang, kata Joan Mir. Tentu saja, Joan Mir akan menjadi pemutus dominasi Marc Marquez di kelas MotoGP pada 5 musim terakhir. Pembalap berusia 27 tahun itu memang mendominasi MotoGP dengan menjadi juara dunia sebanyak 6 kali sejak naik kelas pada 2013. Sayangnya, cedera parah membuat Marc Marquez tak bisa melanjutkan dominasinya dengan menjadi juara dunia 5 kali beruntun sejak 2016. Pria kelahiran Cervera itu masih berkutat dengan pemulihan cedera patah tulang humerus di lengan kanan atasnya. Cedera tersebut sudah membuat Marc Marquez absen sejak seri kedua, GP Andalusia 2020, tanggal 26 Juli silam. Kapan kembalinya sang juara dunia bertahan pun masih menjadi misteri. Padahal, MotoGP 2020 hanya tinggal tersisa 2 seri lagi. Kuat dugaan, Honda Racing Corporation, HRC, tidak mau Marc Marquez tergesa-gesa memulihkan cederanya dan fokus pada pemulihan. Sebab tenaga dan keterampilan pembalap bernomor motor 93 itu akan dibutuhkan untuk kejuaraan dunia MotoGP 2021.